Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami kelompok 8 dari kelas 105. Aku Alzira Mulisa Fana. Saya Salah Sawan Pratama. Saya Ramza Sakya. Saya Raka Malik Duha. Jadi kesempatan kali ini kita akan mewawancarai Ketua MPK saat ini, yaitu Kak Arya. Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktik sosiologi. Dengan latar belakang sosial kekuasaan. Mari kita simak wawancaranya. Oke. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita lagi bersama Ketua MPK Seman 104 Jakarta. Boleh nih Kak, kita perkenalan dulu mulai dari nama dan kelasnya ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Musyafar Rahman. Saya dari kelas 12-1. Kira-kira boleh nih nggak Kak? Kita kan sebelum mulai wawancaranya nih, biar kita nggak tegang banget, biar seru banget, kita boleh nggak kenalan lebih dalam lagi nih Kak? Boleh. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak lahir di mana dan tanggal berapa? Oke guys, jadi saya lahir di Jakarta, tepatnya 3 April, saya kelahiran 2008. 2008 ya Kak. Terus Kakak ini asli orang Gedong bukan? Kalau asli orang Gedong enggak ya, saya asli orang Sumatera sebenarnya, tapi tinggal di Gedong. Kira-kira di Gedong di bagian mananya Kak ya? Saya di Jalan Gedong, dekat dari sekolah nggak jauh. Kurang lebih ya 5 kilo lah. Malah di situ dekat tuh Kak dari sekolah berarti ya Kak. Dekat. Nah, kira-kira Kakak punya hobi gak sih? Terus kalau misalnya kerja nih, kerjanya bidangnya bidang apa Kak? Kalau untuk hobi yang spesifik gitu kayak nggak ada. Cuma saya suka baca aja. Dan minat saya sebenarnya kalau untuk kedepannya saya minat di kesehatan sih. Dan cita-cita saya pun dokter gitu. Jadi Kak Arya itu mau di bidang kesehatan teman-teman. Jarang loh ada anak muda yang bidangnya tuh ke arah sana. Kakak sebagai ketua MPK nih, kira-kira tips dan trik agar bisa sukses di sekolah tuh apa ya Kak? Oke. Sebenarnya tips and trick untuk sukses di sekolah tuh sangat gampang ya Tom. Jadi yang pertama banget ketika KBM itu kalian semaksimal mungkin kalian dengerin dengan baik guru-gurunya. Terus kalian jangan mencari masalah apapun, baik itu di kesiswaan sama teman-teman. Kalian di sekolah ingat tujuannya cuma belajar dan bersosialisasi gitu. Jadi jangan melenceng, fokus ke satu tujuan yaitu belajar. Tuh dengan kalian fokus ke satu tujuan, saya yakin tingkat kesuksesan kalian bakal meningkat. Aku setuju banget sih teman-teman sama pernyataan dari Kak Arya, karena kalau misalkan masalah sepele aja itu tuh bisa ganggu pembelajaran kita. Sebelum kita mulai ke pertanyaan intinya nih Kak, Kakak kira-kira ada nggak nih tips and trick belajar mapel sosiologi? Oke. Sebelumnya saya terakhir belajar sosiologi kelas 10 dan gurunya asik. Ya. Saya diajarin Pak Rofiki, masih sama gak? Sama Mas. Sama. Jadi asik belajar sosiologi. Kalian interaktif aja sama guru. Setiap ada pertanyaan, setiap ada diskusi, setiap ada tugas, kalian kerjain dengan semaksimal mungkin. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja, jangan malu untuk bertanya, karena disitulah letak suksesnya gitu. Kalau kalian nggak ngerti ya langsung tanya, jangan ditahan, jangan didiemin. Jadi teman-teman tuh jangan malu-malu ya teman-teman. Tuh. Kalau lagi bingung sama mata pelajarannya jangan malu bertanya. Oke. Baik teman-teman, kita mulai ke pertanyaan intinya. Nah, mulai dari pertanyaan pertama, menurut kakak sebagai ketua MPK nih, apakah sebagai ketua organisasi berpengaruh terhadap hubungan sosial dengan teman-teman sekolah? Sebenarnya dengan saya menjadi ketua MPK, ada kondisi sendiri, suatu kondisi yang dimana emang berpengaruh dalam berhubungan dengan teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya sebagai ketua MPK memegang amanah dan tanggung jawab organisasi di sekolah. Oleh karena itu, perilaku saya sendiri itu bakal dilihat langsung oleh warga sekolah. Dan bagaimanapun, kita tidak boleh menjelekkan nama organisasi. Karena kita sebagai ketua dan kita sebagai yang paling banyak dilihat oleh warga sekolah. Oleh karena itu dalam berhubungan dengan teman-teman, dengan semua warga sekolah, kita harus baik, kita harus sopan. Bahkan di luar dari ketua pun, dalam tingkah laku kehidupan juga memang harus seperti itu gitu. Dan untuk selebihnya nggak ada yang signifikan sih perubahan, karena yang nama jabatan tuh cuma amanah dan tanggung jawab aja, nggak ada yang membawa efek besar gitu. Jadi teman-teman, Kak Arya ini sangat memanfaatkan amanahnya banget ya sebagai ketua MPK di Seman 104 Jakarta. Nah, lalu pertanyaan kedua Kak, bagaimana cara Kakak menggunakan kekuasaan agar semua anggota organisasi merasa dihargai dan didengar? Untuk hal ini
Yang pertama banget saya selalu bilang ke teman-teman saya di satu organisasi OSIS dan MPK bahwasanya kita tuh satu keluarga OSIS MPK. Jadi kita bakal selalu menghargai pendapat semua orang. Tidak ada namanya diskriminasi, tidak ada namanya perbedaan, dan saya selalu menekankan setiap ada pertemuan atau setiap ada evaluasi bahwa kita satu keluarga dan tidak boleh ada namanya diskriminasi. Jadi saya selalu menekankan hal tersebut. Oh, berarti MPK dan OSIS itu udah merasa udah kayak keluarga gitu ya, kayak. Iya betul, kayak kami keluarga OSIS MPK. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah faktor pertemanan atau popularitas berpengaruh saat seseorang dipilih menjadi ketua organisasi? Oke, ini pertanyaannya cukup unik ya. Jadi sebenarnya para calon ketua OSIS ataupun MPK nanti dia bakal dikasih waktu 1 hingga 2 minggu untuk masa kampanye. Di masa kampanye ini nanti mereka bakal keliling kelas untuk supaya warga sekolah tahu apa visi misi si calon tersebut. Adapun teman-teman itu sebenarnya sebagai support system doang, dan popularitas sebenarnya sebagai support system para calon gitu. Dan itu emang cukup berpengaruh. Bisa dibilang cukup berpengaruh karena dengan adanya support system kita bisa lebih semangat dalam masa kampanye dan dalam beraktivitas di OSIS MPK tersebut. Jadi teman-teman ini tuh saling support aja Iya, buat betul. support system biar kampanyenya tuh berhasil ya Kak. Pertanyaan keempat, bagaimana kakak menghadapi kalau tidak ada organisasi yang merasa tidak adil diperlakukan? Oke, mungkin hal ini terjadi beberapa. Cuma dalam hal ini seperti yang sudah saya bilang di awal, bahwasannya saya selalu menekankan bahwa kita tuh satu keluarga, dan apabila emang terdapat hal tersebut, saya selalu mulai dari pendekatan terhadap dirinya. Jadi saya ajak dia ngobrol dulu apakah emang ada masalah dengan internal ataupun dari eksternal OSIS MPK, dan saya selalu mengajak teman-teman saya supaya dia jangan sendirian, dia jangan gak ditemenin. Jadi saya selalu menekankan bahwa kita selalu bersama. Berarti harus kayak kita tuh di organisasi itu bersama gitu ya, kayak. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kakak sebagai ketua, seberapa penting dukungan sosial dari anggota untuk keberhasilan program organisasi? Yang pertama, kami selaku OSIS dan MPK menyelenggarakan suatu program kan tujuannya untuk warga sekolah. Jadi kami selalu mencari minat dan apa sih yang mau diinginkan oleh warga sekolah. Jadi kami setiap ada program kerja pasti selalu ingin disupport dan didukung oleh warga sekolah karena tujuannya untuk warga sekolah itu tersendiri. Dan efeknya apa? Efeknya itu bakal besar banget karena apabila warga sekolah mendukung program kerja kami, maka secara otomatis program kami lancar dan sukses. Dan apabila warga sekolah tidak mendukung atau bahkan tidak mensupport, maka secara otomatis juga program kerja kami gagal karena objek yang kami tujukan tidak mendukung. Jadi intinya dukungan sosial warga sekolah ini sangat berpengaruh Betul, banget sangat untuk berpengaruh. kelancaran proker ya. Iya. Terus pertanyaan keenam, apa tantangan sosial terbesar yang kakak rasakan selama memimpin organisasi? Untuk tantangan sosial itu cukup banyak, terlebih lagi dari warga sekolah. Karena kenapa? Karena kita semua mempunyai isi kepala yang berbeda-beda, punya pendapat yang berbeda-beda. Bagaimana kita mengatasinya? Berbagai saran ataupun kritik jangan terlalu kita ambil. Jadi kita fokus ke satu tujuan, fokus ke tujuan kita tuh apa, dan adapun kritik-kritik itu kita ambil yang emang bisa membuat diri kita semakin maju. Jangan difikirkan begitu aja. Dan terlebih lagi, kita satu organisasi nggak hanya sendiri. Kita minta bantuan ke teman organisasi, kita tanya saran, ini gimana baiknya. Jadi jangan anggap kalau kita tuh sendiri, karena kita ada teman satu organisasi. Kita minta pendapat mereka, kita cari solusi bersama. Adapun tantangan dari warga sekolah kita hadapi dengan bersama. Berarti kuncinya itu komunikasi antar anggota, Kak? Betul. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kakak menjaga hubungan baik dengan organisasi lain, contohnya seperti OSIS, supaya tidak terjadi persaingan tidak sehat? Dalam hal ini sejujurnya nggak ada sama sekali persaingan ataupun pikiran bahwa OSIS MPK itu berbeda. Karena apa? Karena saya selaku ketua MPK yang udah dibilang juga, saya selalu menekankan adanya konsep kekeluargaan di organisasi. Oleh karena itu, apabila emang ada hal-hal yang bisa menentang ataupun
melawan dari hal-hal kekeluargaan, saya selalu menegurnya langsung. Jadi insya Allah tidak ada. Mantep banget nih guys, ketua MPK Seman 104 Jakarta. Jadi tuh OSIS sama MPK-nya itu tuh saling support, bukan jadi saingan. Apa yang kakak lakukan supaya kekuasaan sebagai ketua organisasi tidak hanya menguntungkan sebagian orang, tapi bermanfaat bagi semua siswa? Jadi jadi saya program kerja kami di awal pelaksanaan banget. Kami ada namanya rapat kerja. Dan rapat kerja ini kami laksanakan. Kami melakukan voting terlebih dahulu untuk warga sekolah. Jadi apa sih yang mereka ingin lakukan? Apa yang mereka mau dari program kerja OSIS MPK? Oleh karena itu, program kerja OSIS MPK kami ya berlandaskan kemauan dan kebutuhan dari warga sekolah, tidak hanya kemauan atau keinginan kami para panitia gitu sih. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin supaya program kerja kami dapat dilakukan, dapat bermanfaat bagi semua warga sekolah. Berarti demokrasi banget ya kak ya? Ya harus. Segitu aja sih Kak pertanyaan dari kita. Terima kasih banget buat Kak Arya udah berbagi pengalamannya, udah meluangkan waktu untuk kita. Nah, bagi yang nonton, semoga tips dan pendapatnya bisa menjadi motivasi buat teman-teman di sekolah. Good luck buat MPK Seman 104 Jakarta. Semoga semakin solid. Bye-bye. Nah itu dia teman-teman wawancara kita sama Ketua MPK Seman 104 Jakarta. Semoga dari wawancara ini kita dapat pemahaman yang lebih luas mengenai background sosial. Dan juga terima kasih kepada Ketua MPK telah meluangkan waktunya untuk wawancara kami. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.